Halo, selamat datang di Halo Lab. Halo aja dulu siapa tahu jadi. Oke, untuk hari ini kita kembali melakukan percobaan pengantar laboratorium terkait pengukuran dasar, itu untuk 7 besaran pokok. Nah, besaran pokok yang hari ini akan kita lakukan percobaannya itu adalah besaran pokok suhu. Nah, untuk alat ukurnya itu adalah termometer dengan satuan SI-nya adalah Kelvin. Namun di termometer kita biasanya adalah derajat Celcius. Ini ya, seperti ini. Nah, ini Celcius derajat Celcius. Oke. Nah, untuk termometer yang kita miliki biasanya jenisnya ada beberapa jenis. Ada termometer digital, ada termometer yang biasa seperti ini. Ada juga termometer buta. Nah, ini adalah salah satu termometer buta yang kita miliki. Nah, ini. Termometer buta itu artinya termometer yang tidak memiliki skala. Ini biasa digunakan pada percobaan penerapan termometer atau pembuatan termometer dengan skala pribadi yang kita gunakan. Oke. Kemudian kalau dilihat dari jenisnya, jenis bahan yang ada di dalamnya, nah ini yang berwarna merah. Nah, ini adalah air alkohol yang diberi pewarna merah, sehingga dia berwarna merah seperti ini. Nah, ini juga mempermudah kita untuk dapat melihat pergerakan cairannya. Nah, dia sudah sampai di berapa derajat ya, seperti itu. Nah, selain dari alkohol, bahannya juga ada yang merupakan atau berbahan dari raksa atau Hg, ya. Nah, biasanya untuk Hg itu digunakan untuk suhu yang jauh lebih tinggi, sedangkan alkohol ini suhunya yang lebih rendah. Dikarenakan alkohol lebih sensitif dibandingkan Hg, namun daya muainya jauh lebih kecil dibandingkan Hg. Seperti itu. Namun untuk raksa atau Hg itu sudah jarang diproduksi ya, dikarenakan bahaya penggunaan Hg. Misalkan ini jatuh, maka karena bahannya kaca, ini ya, nah kaca, maka ini bisa pecah. Nah, ketika pecah, Hg yang berpencar atau berceceran itu cukup membahayakan untuk lingkungan karena dia masuk limbah berbahaya dan beracun ya, B3 jadinya. Oke. Nah, ini yang paling lumrah sering kita temui di sekolahan ya, termometer alkohol seperti ini. Oke, untuk satuannya sendiri, dia selain ada Celsius, itu ada Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur. Nah, untuk Celsius dia dari 0 sampai 100 untuk skalanya, namun di alat ukur biasa kita dapatnya sampai minus ya, minus 10 nih, di bawah dari 0 dia. Bisa terlihat ya? Oke, nah itu ya. Dia dari 0, di bawahnya itu ada 10, di atas ada 10. Nah, ini sampai minus 10. Tapi untuk di skalanya, dia skalanya dari 0 sampai 100. Untuk Reaumur, dia 0 sampai 80, Fahrenheit dari 273 atau 37 ya? Saya lupa, 73 ya? 273 sampai 373. Ya, 100 juga skalanya ya. Kalau untuk Kelvin, dia dari, nah Kelvin saya lupa. Ya, yang tahu coba ditulis di kolom komentar ya. Ini lupa berkedok apa ya? Interaktif ya. Oke, nah itu bisa dipelajari lagi. Namun untuk SI-nya dia satuannya adalah Kelvin ya. Oke. Nah, untuk NST atau nilai skala terkecil sama ya dengan alat-alat sebelumnya. Ini kalau kita perhatikan, saya coba cari yang fokus dulu.
Oke, ini fokus ya. Wah, sekali fokusnya. Ini lumayan fokus sih sebenarnya ya. Ntar kita putih masalahnya ya. Agak susah. Agak gelap jadinya. Nah, gini kan. Nah, dia dari 0 sampai 10, batas ukurnya ada 10, jumlah skalanya ada 10, berarti batas ukur dibagi jumlah skala. Ingat, karena ini dia ada juga yang ke bawah ya, tapi skalanya tetap sama. Maka kita ngambil yang ke atas saja ya. Berarti batas ukur 10 dibagi dengan jumlah skalanya 10. 10 dibagi 10 berarti NST-nya 1. Nah, untuk delta karena ini bisa berhenti di antara dua skala, maka deltanya atau ketidaktelitiannya itu setengah dari NST. Berarti 0,5 skala. Oke. Nah, untuk penggunaan biasanya untuk termometer kita sangat dilarang memegang seperti ini, digenggam seperti ini. Kenapa? Karena ketika digenggam, yang terbaca dari alat ukur ini adalah suhu yang bersinggungan dengan alatnya. Maka biasa kita selalu memberi tali seperti ini sebagai pegangan. Dan di termometernya pun dia ada tempat untuk kita mengikat tali ya, seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah kita menggantung. Jadi dia dalam kondisi tergantung, tidak terpegang oleh tangan, dan langsung ke alat ukur yang atau subjek yang mau kita ukur. Seperti itu, oke? Nah, ini adalah si termometer. Misalkan kita membaca suhu tubuh, maka berarti kita cukup pegang seperti ini ya. Nanti dia akan terus naik sampai suhunya setimbang dan dia tidak akan naik lagi. Untuk membacanya sama, selalu bacalah tegak lurus dengan posisi mata ya. Posisi mata. Ini suhu badan saya sudah di 31 derajat karena masih agak sedikit demam dan masih ada sisa-sisa batuk ya, sehingga ya, masih agak cukup hangat badannya. Namun biasa ya suhu badan kita di antara sekitar inilah ya, antara 28 sampai 35, 35, 37, 36 ya, itu udah lumayan. Ini ini 36 derajat ya. Wah, kalau ini COVID bisa kena COVID ini. Ya, seperti itulah ya. Karena saya juga baru baru sembuh dari ya batuk ya, batuk pilek. Nah, nah, nanti kalau kita misalkan harus mengukur cairan, berarti si ujung yang berwarna merah ini perlu tercelup ke cairannya agar nanti dia setimbang. Nah, ini berlaku hukum termodinamika yang pertama, yaitu kesetimbangan suhu, keseimbangan suhunya. Jadi termalnya ya, keseimbangan termal. Jadi sekarang ada dua benda dengan suhu yang berbeda, maka dia akan mencari suhu setimbangnya. Seperti itu. Nah, percobaan yang sering menggunakan termometer, ya pasti adalah percobaan yang berkaitan dengan suhu. Misalkan ada percobaan Nasas Black, kemudian ada Tarakalor, selain itu juga ada percobaan pemuaian, dan sebagainya. Sampai juga ada satu percobaan juga yang sebenarnya dia bukan masuk ke termo, tapi dia juga perlu memperhatikan suhu yang ada di lingkungan. Misalkan salah satu contohnya itu adalah percobaan viskositas, di mana kita juga harus mengukur suhu zat yang kita ukur kekentalannya. Karena pada suhu tertentu, ternyata kekentalan memiliki suhu yang berbeda. Nah, untuk penyimpanan biasa kita harus menyimpan di dalam selongsongnya. Kemudian jika mau ditempatkan di satu wadah, maka perlu disimpan dalam kondisi yang tidak terbalik atau miring sebisa mungkin, atau kalau bisa lurus kalian ya, didirikan seperti ini atau dimiringkan, diberi ganjelan atau sebagainya agar yang bagian bawah ini tetap tertumpuk di bagian bawah
Karena efek buruk dari diletakkan sembarangan itu biasanya seperti ini. Ini terjadi pada salah satu termometer kita. Nah, ini kalau kalian bisa fokus lihat. Fokus nggak ya? Nah itu. Dia ada cairan yang putus ya. Nah itu putus. Karena ini sering diletakkan terbalik seperti ini. Atau kebalik seperti ini. Maka nanti cairannya turun. Sehingga membentuk sekat. Nah untuk menghilangkan itu ada triknya. Sudah pernah kita bahas juga. Itu dengan cara dipanaskan, didinginkan, dipanaskan, didinginkan, dipanaskan, didinginkan. Sampai nanti cairannya kembali ke dalam. Oke? Ya, sekian untuk alat kita atau praktik